First of all, in the name of God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing, we can be here in the place of favor without any obstacles and troubles. So, to this way, for the sake of true religion, and in the day when we are coming to the real belief in His immortal power. Secondly, may salat and salam be always given to our holy word leader, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the man of true goodness of everything, the father of his true love of his children, and the great hero of heroes from the world to the hereafter. The third one, I would like to read the agenda. The first agenda is opening. Let's open our agenda by reciting Sabah Umatani, Ala Hadiyah, wa ala kulli mana solihan, al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. The next agenda is speech from Mr. Ulil Albab, Principal of Education, for Ustaz Ulil Albab for the time ID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati Khadimul Ma'had Al-Amanah Al-Hadith Kiai Haji Nurholis Misbah, dan yang kami hormati para pimpinan sekolah di bawah naungan Yayasan Al-Amanah, dan yang kami hormati para asatidz wal ustadzat, dan tak lupa yang kami banggakan para santri dan santriwati kelas 10 Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Hafizahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita semuanya bisa berkumpul, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, selalu melindungi kita dari penyakit-penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai di setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri alhamdulillah, ini hari pertama antum ya, hari pertama antum setelah antum semuanya di rumah sekitar 3 bulan lebih, sekitar 3 bulan. Tentunya kalau menurut saya 3 bulan di rumah itu cukuplah untuk istirahatnya antum, dan juga persiapan antum untuk masuk ke pesantren modern Al-Amanah. Dan alhamdulillah ini saya melihat banyak wajah baru, dan juga santri-santri yang baru, ditambah lagi alhamdulillah juga kelas 3 SMP yang tetap mempercayakan kepada kami untuk selalu mendidik antum di jenjang aliyah. Dan pada kesempatan di hari ini kita buat, dan juga pesantren dan sekolah membuat acara TSC, Ta'aruf Super Camp. Ini juga
apa bertujuan untuk memperkenalkan kepada antum semuanya bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya. Para santri hadiratullah, dalam kesempatan di siang ini saya diberi undangan oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang kepesantrenan. Sebenarnya ada dua, kepesantrenan sama kepengasuhan. Nanti kalau kepengasuhan ternyata ada momen sendiri, kepengasuhan putra tersendiri dan kepengasuhan putri tersendiri. Dan untuk kepengasuhan yang putra nanti insya Allah disampaikan oleh Ustaz Dhani, insya Allah. Nanti kepesantrenan saya, biar tidak dua-duanya, kepengasuhan juga saya, biar Ustaz Dhani saja. Tentang kepesantrenan, jadi sebuah pesantren, alhamdulillah kita semuanya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang tua kita untuk mempercayakan antum semuanya, untuk mempercayakan pendidikan antum semuanya di pesantren. Mungkin para wali santri itu juga beliau menimbang dan memperhitungkan bagaimana masa depan kita semuanya, bagaimana perilaku dan juga kondisi yang di luar sana. Orang-orang atau anak-anak di masa antum ini sangat rentan sekali untuk mengambil langkah tersendiri. Orang seumuran antum lebih banyak ingin memilih pilihannya sendiri. Padahal pilihan kita dengan pilihan orang tua itu sangat jauh. Pilihan orang tua itu lebih jauh ke depan. Tapi pilihan kita itu hanya sedikit ke depan, sedikit saja. Sehingga sangat banyak sekali untuk pilihan kita dalam belajar itu sering sekali kita milih enaknya. Teman-teman antum mungkin mereka milih enaknya ini, enggak. Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang tua itu tidak, pertimbangannya sangat jauh, sehingga kita sebagai santri dan juga sebagai anak-anak seharusnya mempercayakan pilihan kita kepada orang tua. Sehingga makanya kita tidak boleh membantah apa yang dikatakan orang tua. Kenapa? Karena bantahan kita itu tanpa dasar. Dan juga meskipun ada dasarnya, tetap tidak boleh membantah ataupun memaksakan orang tua untuk pilihan kita sendiri. Jadi antum di sini di pesantren itu kalau menurut kami sendiri adalah pilihan yang paling tepat lah untuk antum, supaya antum semuanya ketika di luar itu bisa menggunakan ilmu antum lebih bermanfaat. Gitu. Mengenai pesantren, seperti yang kita ketahui, pesantren itu tidak lepas dengan ciri-ciri pesantren ya. Pesantren itu yang namanya pesantren itu seperti apa sih? Pesantren itu tidak lepas dari yang namanya seorang kiai. Itu pasti kiai. Yang kedua ada santrinya. Ada kiai, tapi kalau nggak ada santrinya
ya bukan pesantren, ada kiai, ada tempat, tapi nggak ada santrinya, ya sama saja, ya hanya numpang nama saja. Jadi ada kiai, ada santri, kemudian ada asrama sebagai tempat tinggal para santri. Yang keempat, ada masjid. Ada masjid untuk tempat beribadah para santri. Ini 4 ini harus ada. Salah satu tidak ada, maka sebuah pesantren tak lengkap tanpa 4 ini. Gitu. Kemudian beda dengan kampus, beda dengan sekolah, beda dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Pesantren, kiai itu sebagai sentral figur, kiai. Kemudian masjid itu sebagai tempat kembali kita, tempat belajar kita, tempat keseharian kita itu bernuansa masjid. Maksudnya apa ya? Yang kita pikirkan adalah ibadah. Ibadah itu adalah sebuah pesantren. Pesantren ini unik. Pesantren ini unik. Jadi yang di luar-luar sekarang itu pesantren mengalami perubahan. Kalau dulu memang ada pesantren salaf, ada pesantren apalagi modern, ada pesantren kolak, ada 3. Ada yang pesantren salaf yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri. Dan ini pondok pesantren Al-Amanah ada di tengah-tengah. Dan semua pesantren ini memiliki ciri khas masing-masing dan ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Itu yang yang harus kita ketahui. Dan pesantren ini, pesantren modern Al-Amanah, didirikan pada tahun berapa? 1992. Aliyah didirikan pada tahun 2002. Jadi pesantren dulu, baru Aliyah, kemudian SMP. SMP didirikan pada tahun 2007. Pesantren modern Al-Amanah mempunyai 3 lembaga di bawahnya. Yang pertama, Madrasah Aliyah Bilingual, SMP Bilingual Terpadu. Yang ketiga, SD Antawirya. Dan SD Antawirya, alhamdulillah gedungnya baru, dan juga Aliyah juga insya Allah kepala sekolahnya baru ya. Aliyah kepala sekolahnya baru. Saya juga kadang-kadang bingung ketika menyebutkan pengasuh pesantren dengan kepala sekolahnya. Bingung, ya sudah, makanya ya itu saja saya bisa menyebutkannya. Yang jelas itu ya. Ya. Kemudian tentang santri. Pesantren berbeda dengan yang lainnya. Salah satu kecil contohnya, kalau sekarang di luar itu insya Allah yang SMP maupun aliyah itu pembelajaran di masa pandemi ini masih daring. Tapi antum sudah bukan daring lagi, sudah tatap muka. Yang di SMP juga
tatap muka. Loh, bedanya apa dengan sekolah yang di luar? Iya, jelas. Yang pertama, kalau di luar, sekolah di luar di masa pandemi ini diajarkan oleh guru misalnya tatap muka. Kemudian dengan orang lain ketika di rumah, campur lagi dengan orang lain, bawa lagi, kumpul lagi seperti ini. Pulang lagi, campur dengan orang lain, campur lagi dengan sini. Sehingga tidak kondusif. Sehingga penyebaran COVID itu bisa jadi ya di klaster sekolah-sekolah. Makanya pemerintah masih memutuskan untuk daring untuk sementara. Tapi kalau kan pesantren tidak. Pesantren masih alhamdulillah kemarin mendapatkan bantuan yaitu 2000 rapid test gratis. 2000 rapid test gratis. Kemudian para santri selesai pembelajaran seperti ini, baliknya ya ke kamar lagi. Kemudian ke kelas lagi, ke kamar, kelas, kamar, lagi kamar, kelas. Sudah seperti itu aja, muter gitu saja. Untuk sambangan untuk sementara tidak diperbolehkan. Kalau ditanya, kapan boleh sambangan? Nanti akan ada surat edaran prosedur pengiriman barang. Tapi untuk kalau sambangan mungkin belum bisa untuk sambangan. Itu bedanya di pesantren. Dan di pesantren itu santri-santri yang pertama adalah diajarkan ikhlas. Beda dengan yang lainnya. Isi pokok yang harus diajarkan, yang akan diajarkan oleh pesantren adalah keikhlasan seorang santri. Jadi di pesantren yang ikhlas itu bukan santrinya saja, tapi kiai ikhlas memberi, guru-guru ikhlas mengajar, ikhlas mengabdi, ikhlas mendidik. Kemudian para santri ikhlas untuk dididik, ikhlas untuk apa? Untuk mentaati peraturan. Kemudian ikhlas ini harus menjadi apa? Dasar keseharian kita. Itu ikhlas. Santri tidak boleh bermental apa? Transaksional, yaitu aku ngekei kok gitu. Nggak boleh bermental seperti itu. Santri harus memberi. Nanti untuk masalah balasan itu dipikir nanti. Yang jelas seorang santri harus mempunyai karakter ikhlas, harus memberi. Bukan santri saja, tapi juga kiai dan para asatidz, para guru-guru. Jadi nanti ketika di luar itu antum ya, ketika memberi ya jangan mengharap untuk balasan, karena sekecil apapun balasan pasti akan ada balasan dari Allah. Kadang-kadang saya pikir ketika antum kemarin pulang 3 bulan itu kan, sebelum antum pulang itu kan saya bingung ya, ini gimana ya pondok dalam keadaan nggak ada santri ya. 3 bulan ini aku sendiri sama asatidz ya. Asatidz juga tidak diperbolehkan pulang. Kemarin Bapak pengasuh dahulu kepada kami, kalau asatidz ke pengasuhan ada yang ingin pulang, tafadhol, nggak apa-apa pulang, tapi jangan balik lagi. Makanya jangan balik, nunggu baliknya antum. Ya sudah, akhirnya asatidz memutuskan untuk cukup di pondok. Tugasnya apa? Tugasnya memastikan pesantren ini dalam keadaan bersih setiap hari. Jadi yang nyapu seluruh area putra maupun putri asatidz dan saja. Kadang-kadang saya itu berpikir, ketika aku nggak ada, itu kan yang biasanya tidak tersentuh adalah kelas, kadang kamar, kadang-kadang kamar mandi, itu nggak tersentuh. Asatidz biasanya fokus ke area pesantren,
Kalaupun asatid ke pojok-pojok itu nggak cukup waktunya, sehingga wis fokus ke area. Satu hari pesantren nggak disapu itu malah Allah, daunnya numpuk, apalagi 1 bulan kan kayak hutan, bisa sihnya bisa masuk gitu. Mungkin ya kalau 1 bulan nggak disapu gitu ya, kayak hutan gitu lah gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir, ketika aku nggak ada, terus saya nyapu kelas, satu kelas. Bukan kelas, ketika itu saya nyapu AA, gedung AA, saya sapu. Saya mikir, iki aku nyapu itu ada manfaatnya nggak? Kadang seperti ini. Saya nyapu ini ada manfaatnya nggak ya? Ya sekali ya bersih mari sudah gitu. Tapi lagi-lagi saya kembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Bapak Pengasuh, bahwasanya seperti nyapu aja. Karena ini adalah amanah dari Allah, sehingga harus dijaga. Cara kita mensyukuri adalah dengan membersihkan. Bersyukur sudah dikasih gedung, tapi malah dikotori, nggak mau bersihkan. Nah, jadi salah satu cara bersyukurnya dengan disapu. Untuk dibayari ya enggak, berharap dan aku dibayari ya enggak ada. Tapi ketika nyapu ya mikir, insya Allah lah aku memiliki, insya Allah jadi ganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Antum di sini juga seperti itu. Antum nggak piket di kamar, nggak piket, tapi antum nyapu ketika nggak piket, ya kayak nggak ada apa sih amal saya nyapu sepetak keramik, ketika ada sampah di pojokan dimasukkan, apa sih manfaatnya? Ya kalau dipikir-pikir mungkin nggak ada manfaatnya, tapi subhanallah mungkin dari hal-hal kecil itu Allah membuka futuh kepada kita, Allah membuka ilmu kepada kita. Mungkin berkat itu, keikhlasan kita buang sampah ke sampah ataupun membersihkan kamar, mungkin dengan itu Allah memberikan manfaat pada ilmu kita. Jadi para santri ini masih banyak sekali tugas-tugas dan pekerjaan yang dibutuhkan keikhlasan antum. Itu yang pertama. Yang kedua, kesederhanaan. Biasanya kok pesantren ini identik dengan kesederhanaan. Maka dari itu di Putri nggak boleh pakai baju yang terlalu bagus-bagus, apalagi menggunakan perhiasan, pakai kalung ataupun pakai cincin. Yang putra juga pakai cincin, terus terlalu bermewah-mewah, itu juga tidak diperbolehkan. Bukan hanya santri saja, tapi fasilitas yang ada di pesantren itu tidak dimewah-mewahkan. Karena apa? Santri diharapkan itu menjadi orang yang sederhana, nerimo, yang sederhana. Kenapa? Kadang-kadang kita semuanya itu lebih kagum dengan orang yang sederhana. Kalau sederhana, melihat orang kaya itu kagum biasa, tapi melihat orang yang kaya tapi sederhana itu kita lebih kagum. Subhanallah, orang ini ternyata ngambil peran yang sederhana, nggak mau bermewah-mewahan. Jadi kita semuanya untuk melatih diri itu tidak boleh bermewah-mewahan, karena memang belum waktunya. Para santri cukup dengan sederhana, yang ada yang dipakai. Yang kedua, yang ketiga santri harus mandiri. Ini mandiri apa mandiri? Mandiri itu ya jiwa kesanggupan menolong diri sendiri. Ini untuk kemandirian. Kalau pengen orang tua, pengen anaknya mandiri, itu sebetulnya pesantren. Karena di pesantren itu kemandirian itu
hampir 90% diperlukan. Bagaimana cara dia memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Bagaimana ketika dia ngantri di hammam, sedangkan waktu hanya sedikit. Biasanya kalau santri-santri gimana? Kalau hammam penuh, mau sekolah, kemudian waktunya hanya sedikit. Hah? Mandi di hammam madrasah. Kalau mandi bareng nggak boleh ya, mandi bareng ya? Nggak boleh. Yang putra khususnya nggak boleh mandi bareng. Biasanya kalau sudah seperti itu, bagaimana caranya agar kita terlihat mandi? Biasanya apa? Tahu nyabun wajahnya disabuni biar kelihatan mandi. Kadang-kadang santri juga nggak heran ketika sampoan, bagaimana caranya biar sampo kita tidak diminta teman-teman, ditaruh sini lempit. Kadang-kadang kalau kita ke hammam ambil sampo, samponya taruh di kepala dulu. Itu adalah salah satu cara agar tidak diminta samponya. Loh, hal sekecil ini loh. Kemudian bagaimana caranya kalau sandal saya nggak digosok, ditaruh sini lempit, kemudian digembok, bukan ya, ditaruh di lemari digembok maksudnya. Itu banyak sekali. Nah, itu yang menjadi bekal antum nanti ketika di rumah. Itu adalah kemandirian. Yes. Yang kelima, kebebasan. Santri diberikan pilihan untuk bebas memilih cita-citanya. Yang penting ketika aku memilih cita-cita itu, cita-cita itu ada di sini. Jadi aku memilih menjadi profesor, afdhal. Di alaman aku menjadi profesor, pengen jadi pejabat, pengen menjadi pedagang, pengen jadi dokter, pengen jadi, terserah mau jadi apa saja nggak apa-apa. Tapi yang jelas mempunyai hati. Nilai-nilai keagamaan tidak dihilangkan. Menjadi profesor yang jujur, menjadi profesor yang suka membantu, yang dermawan, yang tidak sombong, yang tawadhu, yang selalu menghormati kiai, menghormati orang alim. Menjadi dokter yang suka membantu, tidak mengharapkan imbalan. Itu karakter-karakter itu yang selalu digembleng di pesantren. Jadi antum ketika di pesantren itu jangan lupa untuk selalu berusaha untuk membuat hati kita ini benar. Sifat-sifat penyakit hati itu dibuang. Hasud, iri, menjadi pedagang yang tidak iri dengan pedagang sebelah, menjadi pedagang yang tidak hasud dengan pedagang sebelah, pedagang yang memberi, pedagang yang jujur, yang tidak memanipulasi timbangan. Itu adalah nilai-nilai pesantren yang diajarkan di situ. Jadi aku bebas milih apa, yang jelas aku harus mempunyai karakter dan hati yang baik. Kemudian yang terakhir, pesantren, ada pesantren salaf. Kalau kita pesantren modern, pesantren salaf ada kelebihan kekurangannya. Cirinya pesantren salaf itu adalah fokus kepada kitab kuning. Pesantren salaf fokus kepada kitab kuning. Yang diajarkan wis kitab-kitab itu. Loh, kenapa kok kitab-kitab itu? Kenapa? Karena kiainya itu juga berkeyakinan bahwasanya para orang alim-alim terdahulu cara belajarnya ya seperti itu, sehingga menjadikan sebagai kiai ini, Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian ulama ini,
itu caranya adalah ya dengan kita tersebut. Yo ngajinya ya apa namanya, santri mendengarkan, nggak bisa bertanya, jarang santri bertanya kepada kiai, jarang. Yang jelas kiai baca, santri mendengarkan, mengartikan, memaknai sebisa mungkin. Entah benar atau enggak, yang jelas kiai bertanya, kiai menyampaikan, kiai menyampaikan. Itu yang pertama, santri salaf. Yang kedua, santri salaf ini biasanya mereka yang di sana tidak mengharapkan ijazah. Jadi sehingga apa? Ketika dia keluar itu tawakalnya itu kuat. Santri salaf itu kalau diajak nekat itu belum, diajak soro itu belum, diajak mulai dari awal itu belum. Biasanya santri salaf seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak punya ijazah, sehingga ketika di luar terus saya punya keyakinan insya Allah saya yang yang saya punya adalah barokah kiai dan kitab yang dia pelajari, sehingga tingkat nekatnya itu lebih kuat. Ijazah tidak diperlukan di pesantren salaf. Dua. Ketiga, pesantren salaf itu biasanya pengajarannya tidak dibatasi waktu dan umur. Biasanya pesantren salaf itu karena sekolahnya nggak ada pelajaran seperti yang di luar, maka bisa tunggu dia merasa saya kurang paham, sudah dia naik kelas ini dipelajari lagi. Jadi ada kitab yang terendah sampai ke yang tertinggi. Yang tertinggi entah umur berapa terserah. Yang jelas dia harus melewati kitab-kitab mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Maka nggak heran kadang-kadang pesantren di salaf itu yang bagiannya punya kadang-kadang ini umur 25, umur 28, 30 itu tidak masalah, tidak ribut. Untuk masalah nikah dan masa depan nggak ngurus. Yang penting saya sama kiai saya boleh barokah dia. Itu yang pesantren salaf yang dilakukan. Dan untuk pembelajaran formal itu ya tidak terlalu dipikirkan, tidak terlalu menjadi pertimbangan berat, sehingga itu adalah pesantren ciri-ciri pesantren salaf. Ada kekurangan dan kelebihannya. Dan pesantren salaf yang terakhir, pesantren salaf itu mereka lebih kepada ibadahnya, tirakatnya itu lebih kuat, keyakinannya itu kuat, nggak ada hitung-hitungannya. Kalau kita pesantren modern ataupun orang-orang biasanya hitung-hitungan 5 tambah 5 itu di 10 sebenarnya. Siapa 5 tambah 5 10. Tapi kalau pesantren salaf 5 tambah 5 ya kadang bisa selalu. Kadang ini bisa lebih. Tergantung keyakinannya seperti itu. Jadi ketika dia yakin, insya Allah jalan. Kalau kita, saya nggak punya ijazah, yakin caranya nggak bisa ya kayak gini, nggak bisa saya nyari uang kalau tanpa ijazah. Tapi kalau pesantren salaf, kalau ijazah, ayo lapo, nang sawah, ayo gini. Itu yang pesantren. Sehingga ketika nanti keluar, biasanya ketika keluar pesantren salaf itu menjadi apa? Menjadi kiai di masyarakat biasanya. Kiai menjadi membantu dalam bidang keagamaan di masyarakat. Itu biasanya pesantren salaf. Yang kedua, jenis kedua adalah pesantren modern. Pesantren modern ya sebaliknya. Yang pertama tadi apa? Pesantren modern itu lebih mempertimbangkan pelajaran formal, pelajaran dari negara
nasional, UN dan macam-macam itu pesantren modern, sehingga kurikulumnya itu manut dengan sana. Kalau negara menetapkan ujian, ujian, menetapkan libur itu apa, pesantren modern. Pesantren modern juga membutuhkan ijazah. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam menyebarkan ilmu, untuk memudahkan kita berkembang. Kadang-kadang kita, kalau tadi pesantren salaf karena nggak punya ijazah, maka sebagai gantinya dia punya keyakinan yang kuat. Tapi kalau pesantren modern keyakinannya agak menurun, tapi dia didukung dengan ijazah, sehingga jalan. Aku kok ini ya, tapi aku di ijazah, oh aku bisa masuk. Ada pendukungnya. Kemudian ijazah. Kemudian pesantren modern biasanya tentang ketawakalannya. Tawakalannya itu agak berkurang. Iya, ya tadi tawakal untuk ilmunya ya berkurang. Sebagai gantinya ya santri diberikan keterampilan keagamaan, keterampilan yang bisa digunakan ketika nanti keluar dari pesantren. Kemudian biasanya pesantren modern ketika keluar alumninya diharapkan dia mampu menjadi cendekiawan muslim yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan negara. Kita sekarang ada di posisi itu. Kita diharapkan untuk menjadi orang yang cendekiawan, bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama, dan juga bagi negara. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi itu semuanya. Amin. Nilai lemahnya pesantren modern, nilai lemahnya ada di kajian kitab kuning. Kajian kitab kuning agak melemah, sehingga ketika kita keluar dari pesantren itu jarang kita yang meneruskan ke pondok lagi, itu sangat jarang sekali. Kenapa? Dia agak minder. Saya kurang ilmu agama, kurang cara membaca kitab, saya kurang tahu, sehingga pengetahuan yang dia tahu adalah tentang keterampilan. Ini pas ini kalau masuk ke jurusan kampus atau perkuliahan. Ternyata betul di pesantren ini kelas 3 aliyah sangat banyak sekali mereka yang melanjutkan ke kampus-kampus. Tapi kalau pesantren salaf, ketika keluar dari pesantren, aku cari kok sebenarnya aku tak ngerti bisik. Kalaupun nikah itu ya dari awal. Tapi kalau ini atau kita keterampilan sendiri, sering seminar, sering presentasi. Kalau di pesantren salaf ya presentasi tidak ada. Nah, itu. Kemudian pesantren modern Al-Amanah ini kalau tadi lebih ke kanan atau lebih ke kiri. Pesantren modern Al-Amanah ada di tengah-tengah. Jadi sehingga antum bisa mengambil sedikit dari kelemahan, dari kelebihan. Antum bisa mengambil sedikit dari kelebihan pesantren salaf dan mengambil kelebihan dari pesantren modern. Dipadukan di tengah agar apa? Memang kalau antum belajar di pesantren Al-Amanah 6 tahun itu kurang. Makanya pesantren Al-Amanah itu hanya memberikan kunci. Ini loh kuncinya. Kalau pengen ke kampus belum ada kunci. Kalau pengen ke pesantren, belum. Saya kasih kunci. Kalau pengen ke pesantren lagi, saya kasih kunci ini. Ustaz, saya pengen masuk nanti kalau kuliah ke jurusan tahfidz. Enggak, tak kasih kunci tahfidz. Ustaz, saya nanti pengen jadi usaha. Apa dong? Ini loh kuncinya. Dikasih cara-caranya. Ustaz, saya pengen ini. Ustaz, saya punya keterampilan dalam bidang paskibra misalnya. Saya pengen ke angkatan laut, saya pengen ke angkatan darat.
Ada, itu loh. Saya belajar lagi. Kalau pesantren salaf yo, nggak ada apa namanya baris berbaris dan juga pas kibra yo. Ada pun mungkin ya sarungan. Pengibaran bendera yo ada ketika hari santri mungkin ya. Tapi kalau di sini ya hampir momen-momen besar kita ya ada pengibaran, ini ada pastinya. Ustadz, saya pengen kembali ke pondok lagi. Oh ya ada. Kita juga membahas kitab kuning. Kitab kuning itu caranya seperti ini, seperti ini. Ustadz, saya pengen masuk ke jurusan bahasa Inggris. Oh ada bahasa Inggris di sini. Ustadz, saya pengen ini. Tapi kalau pesantren salaf itu jadinya ukurannya 100 penuh. Pesantren yang lebih ke kiri tadi 100% juga penuh. Tapi kalau di Almana itu ngambilnya 50-50. Diambil nanti untuk ketika antum di luar, antum pakai semua keahlian yang menurut antum pas dengan antum. Sehingga Bapak sering kali bilang bahwasanya kita memberikan kunci kepada para santri. Kita tidak bisa menjadikan ini ahli langsung dalam jangka 6 tahun ahli ini, itu tak bisa. Karena untuk menjadi ahli itu harus mencoba beberapa eksperimen, beberapa penelitian yang harus dia hadapi. Itu harus terus. Jadi kita harus memberikan kunci. Jadi seandainya dia tidak bisa mengambil kunci, membuka lemari dengan kunci yang ini, dia bisa membuka lemari kunci dengan kunci yang ini. Bisa ya? Itu pesantren modern Al-Aman. Walaupun sekarang pesantren ada perubahan karena era ini juga semakin maju, maka pesantren salaf ini membangun sekolah dengan adanya madin, madrasah diniyah. Kemudian di situ dikasih dengan teknologi ilmu tentang media sosial, bagaimana cara menyebarkan ilmu agama Islam lewat media sosial. Itu sekarang pesantren salaf juga membangun itu. Kemudian pesantren modern juga yang sudah ahli dalam itu, kemudian mereka mencoba untuk mengambil jalur yang ke kanan. Jadi yang tadi seperti kitab-kitab ataupun tahfidz, seperti yang kemarin yang pernah disampaikan oleh Bapak Pengasuh, salah satu alasan dibuatnya program Sanggar Kutubut Turah di SMP itu adalah untuk itu. Pesantren kita lebih condong ke kiri, yaitu semua alumninya masuk kepada di kampus-kampus, nggak berani untuk masuk ke pondok-pondok. Sehingga gimana ini caranya ini? Kok semuanya ke kampus semuanya, kok nggak ada yang ke pondok? Biasanya ke pondok-pondok, kembali ke pondok itu mereka yang malas sekolah, alias malas baca matematika, malas kita malu bolos ini. Akhirnya karena dia di dalam pelajaran formal dia tidak nyambung, akhirnya dia kembali ke kanan, kembalinya ke sana lagi, biasanya seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya Sanggar Kutubut Turah itu juga untuk apa? Untuk supaya membekali santri-santri ini, BE orang tuanya ataupun anaknya ingin ke pesantren lagi, ada bekal. Jadi tadi dikasih kunci, pesantren memberikan kunci ini. Maka dari itu antum 3 tahun di sini itu antum harus sebanyak mungkin mengambil kunci. Ada 10 kunci, antum ambil semuanya, atau ambil 5, atau ambil 3, tapi kunci ini yang betul-betul antum konsisten. Kunci ini saya akan membuka lemari itu. Isi lemari itu, saya nggak mau lemari yang lain. Kudu lemari itu kudu terbuka. Saya ingin menjadi dokter. Lemarinya itu, saya harus mempunyai lemari yang dokter ini. Ya sudah, fokus dulu. Saya ingin menjadi usahawan.
oh ini kudu saya harus bisa membuka lemari yang itu. Ya apa caranya kudu untuk pelajaran ini dikuasai tapi tetap fokusnya ke sana. Jadi ketika kuliah nanti, loh saya ingin menjadi dokter tapi kuliahnya jurusan ini cepat pak ya. Nah, jangan sampai ke sana. Tapi kalau sudah fokus dari aliyah ke sana tidak. Yang lebih mudah lagi kalau antum di rumah tidak ada lahan. Lahan maksudnya apa? Ya sudah ada tempat. Contoh seperti saya itu enak. Kenapa ketika saya mondok lilulin sama gede kok jadi apa? Gak iso, saya jadi tentara ya gak iso. Saya jadi pengusaha ya gak iso. Saya menjadi ini ya gak iso. Soalnya apa? Ya wis ono tempat. Jadi saya fokusnya bismillah. Jadi saya sekolah itu ini sekolah itu ini. Kenapa? Karena tempatku sampai ini. Wis itu aja aku. Ya sedangkan antum enggak. Antum kemungkinan banyak kemungkinan. Sehingga antum lebih sulit lagi untuk memilih. Aku itu nanti. Saya nanti di mana ya? Saya nanti di mana? Dan alhamdulillah kalau antum sudah mempunyai tempat. Oh, orang tua saya ini. Pesan orang tua untuk sebisa mungkin menggantikan beliau. Oh, orang tua saya dokter. Kebetulan saya cita-cita juga menjadi dokter. Ya sudah, saya akan ke sana. Enak seperti itu. Tapi kalau kita masih belum punya lahan atau tempat, maka untuk ngambil kunci sebanyak mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan mudah-mudahan antum di sini selama 3 tahun bisa menjadi santri yang bermanfaat bagi masyarakat, agama ataupun negara. Dan mudah-mudahan kita semuanya tujuan-tujuan kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa la kulli niyatin shalihah bisirri Fatihah. Cukup itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.